Baik jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah yang dicintai Allah, hari ini kita bertepatan 27 Rajab atau sama dengan 33 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur, kesehatan, juga ketaatan, karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kecuali semua yang Allah berikan pada kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Sekali lagi, semua nikmat, umur, harta, sehat, persahabatan, persaudaraan, tempat tinggal, istri, anak, itu hanya bernilai karunia kalau itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa imam itu selalu membacakan Fatihah untuk merampungkan renovasi masjid. Karena cita-cita kita membangun masjid bukan terlihat gagah, bukan terlihat besar, bukan terlihat wah, tapi mudah-mudahan dengan rampungnya masjid menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian masjid rampung, susah untuk memenuhi safnya. Apalagi tantangannya ini satu saf, masjid baru kita ini setelah direnovasi, totalnya 50 orang lebih. Ya, artinya untuk dapat memenuhi 2 saf, kita butuh 100 orang lebih. 4 saf butuh 200 orang lebih. 10 saf kita butuh 1000 orang. Bisa enggak itu terpenuhi? Takbir! Ada mulai panas ini ya, Masya Allah. Gimana? Enggak usah cari orang. Enggak usah cari orang. Kenapa? Paksa orang di rumah itu bawa ke masjid. Maka Masjid Al-Hidayah baru tetap jadi seperti Masjid Al-Hidayah tua, penuh, sesak. Gitu. Ajak yang di rumah itu, baik yang tua maupun yang muda, ajak dua-dua. Masya Allah. Maksudnya anak-anak, ya. Jangan selalu berprasangka macam-macam. Gitu. Ada mereka di belakang tuh. Inilah susahnya kalau ceramah pakai rekaman begini nih. Semuanya dikontrol. Kita nggak bisa lepas bicara ya. Sampai ini ke orang rumah,
Pulang ke rumah, tadi Habib bicara apa di masjid? La haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, mudah-mudahan insyaallah Ramadan tahun ini Ramadan pertama tanpa PPKM. Yang kedua, Ramadan tahun ini Ramadan pertama bisa menikmati keringat jihad kita semua pindah ke masjid baru. Kemudian nanti kita teruskan ya sisanya ini ya, alhamdulillah dengan efisiensi pengawasan ketat yang tadinya masih mau cari dana dulu dan sebagainya, ternyata alhamdulillah selesai Idul Fitri lanjut kembali insyaallah. Karena dalam Islam istirahat itu cuma satu kata, faida farokta fansab. Itu yang sahabat mereka semangat. Kalau sudah selesai satu perbuatan, satu kegiatan, kerjakan kegiatan amal yang lain. Begitu. Ya, itu maknanya apa? Memang kalau cuma satu sulit untuk mewujudkan ayat ini. Kalau sudah satu, kerjakan yang lain. Itu dia. Jadi sekali lagi ini cuma orang-orang yang punya filosofi tinggi mengerti ayat ini ya. Masya Allah. Yang ketek nggak akan sambung mengerti ayat ini. Masya Allah. Begitu. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tugas kepala keluarga menyambut Ramadan. Apa persiapan kita sebagai kepala keluarga? Karena di hari kiamat mak-mak tidak dituntut, yang dituntut kita. Tiap tahun kalau Ramadan kita gagal, di hari kiamat yang dituntut kita sebagai suami. Ya, kepala keluarga. Kenapa anakmu nggak hatam Quran? Kenapa anakmu nggak taraweh? Kenapa anakmu puasa mulutnya kotor? Kita kepala keluarga yang ditanya. Maka masih ada waktu 33 hari. Ini waktu yang sangat mepet. Karena apapun kegiatan kalau persiapannya matang, maka hasilnya juga sempurna. Tapi kalau kegiatan itu persiapannya mepet, pas-pas, maka tidak akan optimal. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang kepala keluarga? Halo? Hati-hati loh ini Pak. Kalau tidak ada, sudah Ustadz, saya sudah beritahu istri untuk Ramadan 3 kali uang belanja. Wah mantap. Ibu, sudah ada yang ngomong gitu Bu? La haula wala quwata illa billah. Kalau bab itu aja nyaut mereka ya. Dari tadi kita bab yang lain ke yang lain nggak nyaut mereka ya, Masya Allah. Tapi kalau bab belanja aja Masya Allah, baru terlihat mereka ada ya, Masya Allah. Tak ada suami yang lebih baik kecuali di bulan Ramadan 3 kali uang belanjanya. Masya Allah. Setuju Bu? Setuju Bu? Kata ibu, dari dulu nggak ada ustadz yang ngomong begini ya Allah. Masya Allah. Bapak-bapak, cobalah Pak. Ya, jual rumah, Masya Allah. Sudahlah, memang kalau udah Jepang, ini Jepang nih, jelemak pensiunan, ya Masya Allah. Dari mana lagi Ustaz? Masya Allah. Ya, ada suami itu kalau menjelang Ramadan, dia ke toko emas. Tapi tidak ngajak istri. Kenapa? Jual emas, Masya Allah. Untuk apa Ustaz? Untuk Ramadan, Masya Allah. Ternyata dia menyimpan emas, hanya dia keluarkan menjelang Ramadan. Dan ternyata Allah selalu ganti dengan emas lagi. Ya, di ujung Ramadan dia selalu mengajak istrinya membeli emas untuk istrinya. Luar biasa itu. Mah, ini hadiah terbaik buat mama, karena selama Ramadan mama yang paling capek. Betul? Mama duluan bangun, mama nyiapin sahur,
Papa nyiapin buka, mama ngejar tadarus, mama ngejar khatam, nyiapin ini, nyiapin itu. Kerja keras mama tak bisa, kecuali saya harus ajak mama ke toko emas. Masya Allah. Bapak-bapak di sini tawadu, tidak mau memberi. Saya sudah pernah Ustadz, ya. Ada bapak-bapak, saya sudah pernah Ustadz ngajak istri ke toko emas. Ngapain? Gadai Ustadz. Masya Allah. Ajaklah istri ke toko emas di bulan Ramadan. Di ujung kerja kerasnya, ya, Allah saja melipat gandakan pahala, apalagi kita sebagai kepala keluarga. Memang cuma 10 gram, tapi nilainya kali 700 kali lipat. 10 gram kali 700 berapa? 7 kilo. Pernah beli emas 7 kilo untuk emas. Masjid Al-Hidayah waktu mengumpulkan seluruh emas dapat 7 kilo. Nggak ada. Coba kita ajak istri kita bulan Ramadan, belikan dia. Cuma memang kadang-kadang istri-istri ini yang bikin bapak-bapak trauma. Kenapa bapak-bapak tidak mengajak istri ke toko emas? Resiko tinggi. Mereka itu kalau ditanya, mama mau yang mana? Gelang, cincin, atau kalung? Apa jawabannya? Bu, gelang, cincin, kalung, pilih. Itu dia masalahnya. Makanya kami malas bawa ibu ke toko emas. Kalau di kampung kami itu masih enak jawabannya. Apa yang abang pilih pasti cocok untuk mama. So sweet, betul-betul. Kata suaminya, udah nggak usah basa-basi, pilih mana? Masya Allah. Mereka punya jawaban tidak sama dengan orang Cimanggu, lebih singkat. Ya udah deh bang, 1 set saja bang. Ya Allah. Tahu 1 set? Masya Allah. Dari anting sampai gelang kaki itu, Masya Allah. Ya. Tapi kalau kita terpaksa hanya punya terbatas, jangan belikan dia kalung. Kalung bisa dilepas. Jangan belikan dia gelang. Gelang juga bisa dibuka. Belikan dia cincin yang pas, melingkar di jemarinya, seperti kuatnya cinta kita pada dia. Takbir. Waduh ya Allah, kata ibu-ibu ini cuman habis diomongan ini Bu Ustadz, Masya Allah. Niat dari sekarang Pak. Boleh Pak niat dari sekarang. Kata Ibnu Abbas, an-niyatu khairu min amalih. Kadang-kadang niat itu lebih baik dari amal itu sendiri. Minimal ada niat Pak. Ngajak istri ke toko emas. Ngajak Ustadz ya, Masya Allah. Bapak-bapak, Nabi SAW selalu mengatakan kalimat pendek kalau ada momentum amal kebaikan. Ini bagi kita kepala keluarga penting ini. Motivasi terbaik, Nabi selalu mengatakan kalimat ini. Apa kalimatnya? Ibda binafsik. Ibda binafsik. Coba diulang. Ibda binafsik. Apa kata Nabi? Mulailah dari dirimu sendiri. Kepala keluarga tidak boleh nunggu istri dan anak. Ya, kalau Anda tidak mulai, mereka juga tidak akan mulai. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Jangan tunggu. Ya, karena yang komandan itu di rumah adalah kepala penanggung jawab kita. Ibda binafsik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan rinci kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat yang luar biasa muatannya. Saking besar ayat ini tidak diulang pada surat yang lain. Dalam satu redaksi pesan takwa Allah ulangi 2 kali lipat. Buka Quran surat 59. Ini Imam Syafi'i kita ini, imam kita sering satu ayat ini full. Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18.
Yang sudah hafal tidak perlu membuka Quran. Ya, tapi kalau Anda belum hafal, bukalah Quran. Pahalanya besar. Ya, surat ke 59 halaman berapa Pak Agus? Halaman 548. Saya ulangi, halamannya 548. Pojok kiri atas ayat baris kedua. Saya ulangi, halaman 548. Nama ayat suratnya Al-Hasyr. Nomor urutnya 59. Ayatnya ayat 18. Mangga silahkan. Langsung dibaca. 2 kali kata takwa diucapkan dalam satu redaksi. Ini tidak terulang di ayat yang lain. Modal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Pertanyaannya, apakah kami bertakwa Ustadz? Hadisnya hadis umum. Man dakhala masjidan fahuwa bitaqwa. Kalau ada orang sudah masuk masjid, dia ruku, dia sujud, dia berdoa sungguh-sungguh, fahuwa bitaqwa. Karena dasar takwa itu ada ketakutan, ada harapan pada Allah. Itu tanda orang bertakwa. Tapi Allah menyebutkan di sini dengan perintah, wal tangdur nafsun, hendaklah setiap individu, setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah dia siapkan untuk kehidupan akhirat. Bapak-bapak, kalau besok mati siap enggak? Sekiranya besok mati siap tidak? Kalau ada yang jawab belum siap karena dia merasa bekalnya sedikit. Pak, kita pergi ke umrah, nggak bawa duit, berani? Nggak mungkin. Kita pulang kampung, nggak bawa duit, berani? Nggak mungkin. Ke umroh saja kita butuh bekal, ke kampung aja kita butuh bekal. Apalagi ini kehidupan, duit kita saja, rupiah, kadang harus kita tukar. Kenapa? Nggak laku di tempat yang lain. Sekarang duit kita itu bukan lagi rupiah. Di Arab, di Turki, di Eropa, ya, yang sering banyak turis Indonesia, mereka sebut dengan 50 Jokowi, 100 Jokowi. Itu duit Indonesia sekarang, Pak. Ya. Biru 50 Jokowi, merah 100 Jokowi. Gitu. Di beberapa negara yang turis Indonesia rutin, itu semua toko-toko, ya, cenderamata, oleh-oleh, semua tahu bahasa Indonesia. Dan mereka mengenal uang kita. Ya, 50 Jokowi atau 100 Jokowi. Bahkan ada yang lebih singkat. Biru Jokowi, merah Jokowi. Luar biasa itu. Sekiranya diperpanjang lagi 1 kali jabatan, wah luar biasa, Masya Allah. Wah, udah mulai protes ini, Masya Allah, ya gitu. Ya, jadi bapak-bapak, bekal butuh, ya. Tapi apa tafsir ayat ini, Pak? Lihat baik-baik. Mohon serius ini, Pak. Apa kata ulama? Lihat. Setiap kali kita punya kesempatan berbuat baik, apapun itu, cuma hadir di majelis, ya, sekedar hadir di majelis ini aja, Pak, ya. Karena hadisnya, mampirlah ke taman-taman surga. Ini majelis, Pak, disebut oleh Nabi Riyadatul Jannah. Ini taman-taman surga. Taman surga itu 3. Ada di dunia, ada di alam kubur, ada nanti di akhirat. Taman surga yang fisiknya sebagian itu ada di Madinah, disebut dengan Raudhah. Raudhah min Riyadatil Jannah,
taman, sebagian taman-taman surga. Ya, Ustadz, itu yang punya duit, bagaimana kami yang nggak punya duit? Maka yang nggak punya duit, hadirlah. Kata Nabi, mampirlah ya ke taman-taman surga. Kata sahabat, ya Rasul, taman surga yang mana lagi ya Rasul? Bukankah taman surga cuma ada di tempat antara mimbarmu dan rumahmu? Halo, yang akan pergi umroh, jangan sembarang sholat ya. Pastikan lihat mimbar Nabi yang tinggi, dan pastikan mana kuburan, karena Nabi dikubur di bawah tempat tidurnya. Sholatlah di antara keduanya. Ya Pak, di Raudhah. Ada yang mau berangkat Pak? Bertahun-tahun banyak orang pergi ke Raudhah, mereka lupa yang substansi itu bukan masuk Raudhah. Substansi doa diijabah. Ada yang sudah masuk Raudhah tapi nggak diijabah doanya. Ya, maka ada satu rahasia, ini dari guru, udah diijazahkan. Kalau antum masuk di Raudhah, perlahan saja, nggak usah buru-buru. Dan sebelum antum berdoa, setelah salawat dan pujian kepada Nabi, doa pertama yang antum ucapkan ini. Apa itu? Ini spesial yang hadir pagi hari ini. Apa doanya? Ya Rabb, kabulkanlah semua hajat doa orang yang masuk di Raudhah. Pernah berdoa begini? Pernah berdoa begini? Nggak sadar kan? Karena kita semua langsung doa kita sendiri. Padahal kalau kita masuk ke Raudhah, doa paling utama adalah ya Rabb, kabulkanlah semua hajat dan doa orang di Raudhah ini. Apa jawabannya? Apapun yang mereka minta kepada Allah, kalau dikabulkan oleh Allah, kita dapat kebahagiaan. Antum tahu sekali masuk itu ya 3.150 orang, dihitung itu Pak. Ya, sekali 150 orang itu waktunya 25 menit. Semua yang mereka minta Pak. Dan kalau diijabah, kita dapat. Kenapa? Mereka minta diijabah Allah sekali, tapi kita yang mendoakan mereka duluan, diijabah Allah 3 kali. Karena saat kita mendoakan mereka, malaikat langsung jawab, walaka, walaka, walaka. Apapun yang mereka minta, bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Yang masalah itu kalau pas di Raudhah, ada yang minta nikah lagi. Masya Allah. Dia cuma nikah sekali lagi, antum 3 kali. Itu masalahnya, Masya Allah. Sudah tahu rahasianya ya? Ayo ke Raudhah Pak. Masya Allah. Udahlah, jelemak pensiunan sabar aja, Masya Allah. Tanda jelemak pensiunan begini gayanya, duduk, nyandar, ya selonjoran. Inilah jelemak pensiunan, gitu. Ya, sementara beliau ini Masya Allah, ya, ini udah melewati jelemak pensiunan, menanti malaikat maut beliau, tapi masih gagah, duduk tegar, pegang Quran, tidak bersandar. Wah, ini luar biasa. Ini dia ikon al-hidayah. Masya Allah. Begitu. Lihat, gagah duduk, Masya Allah. Ustadz, kenapa lari ke situ Ustadz? Jauh banget ya. Riyadatul Jannah. Harusnya materi ini disampaikan di belakang. Ada masjid Raudatul Jannah. Raudatul Jannah 3. 1 di dunia. Di dunia yang paling real, sebagian taman-taman surga, Raudhah. Yang kedua kata Nabi, mampirlah ke taman surga. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah taman surga antara tempat tidurmu dan mimbar? Kata Nabi, di antara taman-taman surga itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Antum sekedar mampir saja, belum duduk, belum pegang Quran, ini sekedar nyandar selonjoran juga sudah masuk ini. Min riyadatil jannah. Ya, ini masuk taman-taman surga.
Yang kedua di alam kubur. Masih ingat kalau ada imam yang mendoakan Allahumma ja'alhu qabrahu min riyadatil jannah. Ya Allah, jadikanlah alam kuburnya sebagai taman-taman surga. Hadis sahih, kalau ada orang meninggal, setelah itu akan datang satu makhluk. Makhluk itu menyerupai manusia yang sangat ganteng. Kalau perempuan, kalau laki menuju seorang gadis yang sangat cantik, tapi bukan bidadari. Man anti, siapa anda? Katanya, dia berkata, akulah amal solehmu. Masya Allah. Di kubur ada taman surga, dan yang tentunya di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita sering satu majelis, ya. Minimal pernah satu majelis dengan satu orang soleh, dia duluan masuk ke taman surga dan dia akan menyebut nama antum. Makanya kalau ada orang soleh, jangan sampai antum tidak perkenalkan diri. Ya Syekh, nama saya ya Sepulan, sebutlah nama saya ya Syekh. Kalau antum duluan ke surga, Masya Allah. Yang suka duduk di majelis ilmu, yang suka duduk di taman-taman surga di dunia, maka akan Allah sebut nanti di akhirat di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, apalagi kalau kita udah pindah, ya. Mudah-mudahan puasa hari Kamis 23 Maret hampir tidak ada perbedaan. Yang akan ada perbedaan Lebaran. Hampir pasti perbedaan, karena Muhammadiyah mengumumkan Jumat 21 April itu baru 1,7 di bawah ufuk. Sementara pemerintah sudah menetapkan standarnya 2, bahkan kesepakatan 3 tambah 3 negara, 4 negara itu 4. Jadi kemungkinan besar Muhammadiyah sudah menentukan Jumat 21, pemerintah akan Sabtu 22. Dan kalau kita perhatikan kalender, semua kalender itu Pak, merahnya Sabtu. Merahnya Sabtu. Walaupun di situ ditulis Sabtu itu 2, sudah 2 gitu. Cuma tanggal satunya di bawah ufuk, begitu. Ini akan ada opor yang basi ini. Ya, antisipasi. Tapi saya yakin lebih dari separuh akan ikut Muhammadiyah. Kenapa? Karena ada kaidah. Kalau puasa cari yang belakangan, tapi kalau lebaran cari yang duluan. Apalagi ketua DKM pulang duluan masalahnya. Gitu. Pulang, ketua DKM pulang selama ibu masih ada. Mahal itu, nggak bisa digantikan dengan apapun. Ya, ibu saya juga bilang tahun ini pulang Ustaz. Sudah 4 masjid saya tolak. Ya, biasanya khutbah baru pulang. Kali ini enggak, pulang, Masya Allah. Ya, sekali lagi bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Setiap kali kita punya kesempatan beramal, jadikan amal itu tabungan terbaik untuk akhirat. Jadi gini ini teknisnya. Kalau mau isi celengan, jangan cuma cek gitu. Ketika kita isi celengan apa? Ya Rabb, jadikan ini tabungan terbaik bagiku di akhirat. Masukin. Cuma doa itu nggak enak kalau yang dimasukin cuma 2.000. Kan nggak sepantas dengan doa. Kemudian 2.000 nggak sepantas. Ya, kalau 2.000 US dollar pantas. Ya Allah, jadikan ini terbaik bagiku, bekal terbaik di akhirat. Nah, kepala keluarga, doa pertama yang diucapkan adalah mohon kepada Allah Ramadan tahun ini, Pak, berdoa, ajak istri dan anak, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik, menjadi tabungan terbaik bagi kehidupan akhirat. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu Ramadan mana kita yang diterima.
Ramadan mana yang terbaik? Ya, setiap ada kesempatan hadir di bulan Ramadan, maka mintalah kepada Allah. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Tapi setelah itu jangan keluar dari koridor takwa. Wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Makanya khatib punya kewajiban, ittaqullaha haqqa tuqati. Itu makna kalimat wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Atau hadis Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ramadan itu bulan takwa. Nah, Bapak-bapak, sebagai persiapan yang paling pokok, ya, persiapan yang paling pokok seorang kepala keluarga adalah, Ustadz, apa yang kami siapkan? Sajadah, kurma, ya, susu. Bukan itu. Persiapan yang paling pokok adalah, ini dia Pak, bereskan sholat keluargamu sebelum masuk Ramadan. Ramadan itu ibadah pokoknya puasa, tetapi ibadah terbanyaknya sholat. Ada satu sholat yang kalau dikerjakan sampai imam selesai, kita dapatkan pahala semalam penuh. Namanya sholat taraweh. Kita kerjakan sampai imam selesai. Jadi jangan suka potong, ya, 8 keluar, padahal imam masih lanjut. Kalau imam sampai selesai witir, maka malam itu kita mendapatkan sholat semalam penuh. Makanya di masjid kami itu yang ada 2 kali imam, Masjid Darul Jannah. Tapi imam pertama menyelesaikan sampai witir. Saya bilang tidak boleh diputus, ya, tidak boleh diputus sampai witir selesai, baru terserah jamaah, mereka pulang. Maka disambung separuh sampai 23 selesai, ditutup juga witir, tapi dengan imam yang berbeda. Yang jadi masalah ketika imam pertama selesai taraweh, itu ganti imam yang menutup dengan witir. Pertanyaannya, Ustadz, kalau imamnya ganti gimana? Nggak masalah, yang penting ikut imam sampai witir selesai. Di sini masih 2 kali kan? Iya. Karena itu persoalan fikih, nggak usah diperdebatkan. Ustadz, kenapa kita tidak ambil satu keputusan? Jamaah kita sudah bentuknya seperti itu. Ya, nggak usah dirubah Pak, karena itu cuma persoalan fikih. Semuanya punya dalil. Masjid ini bukan punya satu mazhab. Kita sepakat begitu, maka kemudian tetap dengan imam 8 rakaat tuntas sampai witir. Nanti disambung oleh berikutnya imam yang sampai tuntas 23 rakaat sampai witir. Ustadz, kenapa fokus di bab sholat? Mari kita lihat Pak, baik-baik. Ini oleh-oleh saya duduk di majelis bersama Dr. Hasan, bukan Hasan ini ya, namanya Dr. Hasan Al-Bukhari. Bisa buka di YouTube, lihat ceramahnya. Ya, penceramah paling viral sekarang di Arab Saudi. Ya, 2 ulama viral sekarang di Saudi, Hasan Al-Bukhari dengan Imam Masjidil Haram Yasser. Ya, wah itu suaranya merdu. Saya duduk di majelis itu, dia mengatakan seperti ini. Baru kali ini saya mendengar orang Arab bicara dengan bahasa buku sempurna. Pelan-pelan dia baca kitab sehingga semua orang bisa paham. Sampai hal yang paling mendalam, dia nangis, kita nangis. Saya agak takut juga waktu dia ceramah, saya nangis. Saya lihat dulu orang Arab nangis nggak orang Arab. Kalau dia nggak nangis berarti saya yang salah. Saya lihat dia nangis, oh berarti betul. Saya lihat orang Indonesia nggak nangis, oh berarti
Mungkin dia memikirkan yang lain, berprasangka baik di Masjidil Haram soalnya, Masya Allah. Apa yang dia cerita? Mari kita lihat, Pak. Kata beliau, ini doktor sejarah. Dalam sejarah hidup Nabi, tidak ada yang paling berat ujian secara fisik kecuali dua peristiwa, Uhud dan Taif. Kenapa? Dua tempat ini Nabi secara fisik berdarah-darah. Ada pertanyaan, tegakah Allah melihat kekasihnya darahnya tumpah di tanah? Mana yang lebih perih, Uhud apa Taif? Mana yang lebih perih, Uhud apa Taif? Ya, beliau membuka rahasia. Kalau di Uhud momennya adalah perang, dan kalau berdarah-darah itu risiko perang. Disitulah terlihat kesatria para sahabat, bahkan sahabiyah. Ada sahabiyah itu ketika dimandikan itu masih tertancap 70 panah di pundaknya. Dan baru tahu kalau dia sahabiyah ketika niqabnya dibuka. Baca ya, sahabiyah haula Rasul, wanita-wanita yang pernah ada dekat dengan Nabi. Di antaranya seorang sahabiyah yang rela punggungnya dijadikan tameng dari hujan panah Quraisy. Ya, 70 panah tertancap di pundak seorang wanita. Saya yakin sahabiyah ini nggak pernah mengajak suaminya ke toko emas. Masya Allah. Luar biasa sahabiyah ini. Tapi kata beliau, lebih berat bukan Uhud, lebih berat di Taif. Karena suasananya bukan perang. Nabi mencari perlindungan ke Taif. Kenapa? Di seluruh jazirah Arab, tempat terindah itu adalah Taif. Karena sepanjang tahun walaupun musim panas, dia tetap dingin. Makanya kenapa kalau umroh biasanya ada penawaran, tambah 200 real, ya biayanya gitu, 200 real. 200 real itu berarti kalau kita hitung sekitar 800 ribu. Itu plus Taif. Ya, perjalanan kurang lebih hampir 3 jam. Kayak kita ke puncak, Pak. Oh, paling mantap itu Taif. Di Taif itu, Pak, kalau kita pergi sekarang, ada satu kebun, masuk ke situ bayar 2 real. Kenapa? Dapat syai, dapat teh. Tapi indahnya kita minum teh itu disuguhkan, kita duduk di permadani, ya. Di bawahnya ada sungai-sungai kecil. Kayak kita bilang got, tapi itu gotnya dibuat khusus, airnya mengalir, tajri min tahtiyal anhar. Yang paling indah tanpa kita sadari, di kepala kita ada buah. Ya, jamaah kadang tidak sadar. Ibu bapak tengok ke atas, ih Ustadz apa ini? Petik aja, dipetik sama mereka, dimakan, makan. Ustadz manis sekali, Masya Allah. Buah apa itu? Buah apa? Buah tin, Masya Allah. Itu jamaah langsung, ya Allah Ustadz, ini yang saya hafal, watini wazaitun. Maklum, juz amma ya, watini wazaitun, Masya Allah. Baca bismillah. Dia makan buah tin, matang, kemudian minum teh itu, Masya Allah. Ya, saya tidak ngajak jamaah ke toko parfum. Saya ngajak mereka ke situ dulu. Ya, baru setelah mereka duduk minum teh, baru keluar nasi kebuli tradisional khas. Ya, kalau ada 30 jamaah, kita pesan berapa itu kalau 30 paling layak? Berapa nampan kalau 30 orang? 6 apa 8 kira-kira? Hah? Yang mantap pesan 10 nampan, seorang bertiga. Ngomong bilang enggak, padahal kalau ada habis juga, Masya Allah.
Karena semua nasi kebuli di sana nggak ada bahan pengawet. Sekali taruh habis maksudnya. Masya Allah. Wah, itu kata mereka, Ustadz, ini masuk di paket? Enggak. Kenapa? Ini khidmah Ustadz kepada jamaah. Masya Allah, Ustadz makasih. Peluk satu-satu, Masya Allah. Tak ada yang lebih indah kecuali memberi makan duyufur rahman. Antum kalau di tanah air, di tanah suci, berdebat dengan orang Arab, antum bilang, ana duyufullah, ana duyufur rahman. Langsung takut dia. Antum nawar barang, bilang duyufullah, duyufur rahman. Gak berani dia gak ngasih. Sopir, kita bilang, ya mampir di pasar. Dia bilang kalau begitu tambah. Baik, kita kumpul jamaah 5-10 real. Udah tambah gitu. Saya bilang ini dari duyufur rahman. Oh lah, dibilang ini dari tamu Allah, dia tolak. Kenapa? Saya tanya mutawif, kenapa dia takut? Ustadz, karena Ustadz bilang dari tamu Allah, nggak berani dia ambil Ustadz. Dia takut kalau apa-apa nanti terjadi. Gak jadi, insya Allah. Bapak-bapak, Nabi SAW di Taif itu Pak, dilemparin bukan oleh orang dewasa, oleh anak-anak. Luka, berdarah sampai ke tanah Taif. Tanah Taif itu tercurah darah Nabi. Allah marah, utus Jibril, beritahukan kepada malaikat penjaga bukit, ya, tanyakan kepada Muhammad, kalau dia mau maka bukit itu ditimpakan ke penduduk Taif. Kata beliau, tak ada peristiwa fisik yang lebih berat kecuali Taif. Tapi ternyata peristiwa Taif itu masih kecil jika dibandingkan dengan peristiwa yang lain. Apa yang lebih besar dari peristiwa Taif yang paling Nabi sedih? Yang paling Nabi sedih adalah sampai dalam sejarah disebut dengan Amul Huzin. Am, tahun, Al-Huzin, kesedihan. Baca semua kitab sejarah, ada istilah Amul Huzin. Sepakat ahli ilmu, itulah yang paling sedih dalam hidup Nabi. Saat Tufiyah, wafatnya istri beliau dan wafatnya Abu Thalib. Sepakat ahli ilmu berapa jarak kematian Abu Thalib dan Khadijah? 3 hari. Di kita kalau tenda belum dibongkar tenda itu Pak. Orang tua meninggal, istri meninggal. Allah. Walaupun kata Ramadan Al-Buti, ulama Mesir, yang disebut dengan tahun kesedihan, ini juga dikuatkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqh Sirah. Mereka mengatakan, kenapa disebut tahun kesedihan? Karena tidak ada yang lebih sedih pada diri Nabi kecuali pamannya yang sudah seperti ayahnya ketika meninggal tanpa syahadat. Bayangkan, yang menjaga Nabi Abu Thalib, yang melamarkan Nabi Abu Thalib, yang melindungi Nabi dari semua orang Quraisy Abu Thalib, yang memberi makan, mengajak Nabi berdagang, mengajak Nabi tentang hidup, Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih memprioritaskan Muhammad ketimbang Ali bin Abi Thalib. Dia punya anak-anak Pak. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib. Kalau kita baca ya, Ar-Rijal Khawlar Rasul, laki-laki di sekeliling itu, kalau mau lihat wajah Nabi, lihatlah wajah Ja'far bin Abi Thalib. Itu fotokopi. Wajar. Abdullah dan Abu Thalib itu kakak beradik langsung. Ya, seperti itu. Dan wajah Ja'far bin Abi Thalib seperti wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Ja'far diutus untuk hijrah, ya, Raja Ektofia langsung lihat, ya, seperti wajah, walaupun dia belum pernah lihat Nabi, ya, Masya Allah. Pak, Abu Thalib itu pengorbanannya luar biasa. 40 ekor unta terbaik
Abu Thalib pemilik hewan kurban yang dikorbankan semua orang yang tawaf. Selesai tawaf, tahallul, baik orang Islam maupun jahiliyah, ibadah utamanya adalah tawaf dan tahallul. Ya, mereka puncak ibadahnya berkurban, dan kurban terbaik adalah menyembelih unta. Unta terbaik Abu Thalib 40 ekor. 40 ekor kalau kali 150 juta berapa nilai rupiahnya? 150 juta kali 40. Ini yang suka hutang-hutang coba hitung, coba tolong. 6 miliar. Itulah harga yang dibayar oleh Abu Thalib untuk melamar Khadijah. Apa kata Abu Thalib? Aku tidak pingin orang menyebut kemanakanku numpang hidup dengan Khadijah. Masya Allah. Dia jaga kehormatan. Dia beritahu kepada Sufiyah, adiknya, temuin Khadijah, beritahu dia, apa betul gosip bahwa Khadijah mencintai kemanakanku? Beritahu Khadijah, kau orang terkaya, tapi beritahu kami orang terhormat. Begitu hujah dari Abu Thalib kepada Sufiyah. Ya Khadijah, kami tahu engkau orang terkaya di Quraisy, tapi engkau juga tahu kami keluarga terhormat di Quraisy. Masya Allah. Apa benar kau mencintai putra saudara kami? Apa benar kau mencintai Muhammad? Khadijah menjawab, sampaikan salam hormatku kepada Abu Thalib. Khadijah mengakui Abu Thalib orang terhormat, tapi beritahukan kepada Abu Thalib, kalau sampai aku tidak menikah dengan Muhammad, apalah arti sisa hidupku. So sweet, betul-betul ya Allah. Jatuh cinta. Bagaimana rasanya? Sejuta rasanya, Masya Allah. Pak, itulah sebabnya ketika mereka berdua meninggal, nih khusus saya sudah jelaskan ke ibu-ibu pada pertemuan Februari. Ya, Khadijah itu ketika mau meninggal, Pak, ya, lihat sahabiah halwa Rasul nomor 1 Khadijah. Jibril diturunkan Allah langsung, ya Muhammad, dengarkan salam Allah untuk Khadijah. Masya Allah, tak ada wanita manusia di muka bumi yang pernah mendapatkan salam dari Allah kecuali Khadijah. Beritahukan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan baginya surga tanpa kebisingan. Istana di surga tanpa kebisingan. Kalimat kebisingan itu yang luar biasa. Ya Jibril, apa amalan Khadijah yang membuat dia punya tempat istana tanpa kebisingan? Apa kata Jibril? Lihat, perhatikan mak-mak, perhatikan lagi. Karena Khadijah satu-satunya istri yang tidak pernah mengangkat suaranya lebih dari suara suaminya. Allahu Akbar. Bandingkan dengan suara Khadijah di rumah. Masya Allah. Apalagi dah Jepang-Jepang begini. Aduh. Siap gerak? Siap, Masya Allah. Itu Khadijah. Jadi bukan harta Khadijah yang dinilai oleh Allah, bukan. Dia mendapatkan istana di surga tanpa kebisingan karena dia tidak pernah membuat Nabi bising. Pernah mendapatkan kebisingan di rumah? Masya Allah. Anda tidak bising kecuali ketika Anda tidur. Betapa indah hidup kita sebagai suami kalau di rumah tanpa kebisingan. Masya Allah. Coba Ramadan, saya sudah beritahu mereka, coba selama Ramadan satu saja, panggillah suami kalian sebagaimana Khadijah memanggil Rasulullah. Coba Pak, bapak lagi tidur, dibangunin istri dengan panggilan terbaik. Kang Mas, bangun toh, sahur. Sampai maghrib nggak bangun, ya Masya Allah. Halo. Udah masuk ya? Belum ya? Bapak-bapak tahu nggak? Tidak ada dosa, tidak ada kehancuran Ramadan kecuali hari pertama.
Ketika kita tidak mempersiapkan anak-anak, problem hari pertama adalah sahur. Bangunin anak susah Ustadz, keluar asli. Susah banget kalian dibangunin ya. Dari tadi mama udah bangunin, kamu pikir mama gak capek? Dibangunin susah, persis bapakmu. Allahu Akbar. Selesai sudah, Ramadan is dead. Sudah selesai. Itu bapaknya lagi sahur doh, digituin. Itu tadinya mau ngunyah, masuk semua Pak. Oh. Ya Allah mah, apa hubungan dengan ayah? Masya Allah. Makanya Pak berbagi tugas, istri nyiapin sahur, bapak bangunin anak-anak. Bagaimana cara supaya mereka sahur? Dari malam bapak sudah beritahu mereka, ini samurai bapak gantung di kamar ya, besok bangun nggak sahur, gitu Pak. Ya, Masya Allah ya. Kelihatan bapaknya, apa itu yang Jepang, mafia Jepang namanya apa? Yakuza. Bangun nggak besok ya, Masya Allah gitu. Ya, cobalah mulai dari sekarang latihan mereka bangun malam. Tak ada ibadah yang lebih dekat dengan Ramadan kecuali Sya'ban. Rasulullah SAW hampir berpuasa sebulan Sya'ban. Rasulullah SAW terbiasa memang bangun malam, tapi membangunkan keluarganya selama bulan Sya'ban, dibangunkan keluarganya untuk Qiyamul Lail. Pak, kalau pingin Ramadannya berhasil, sholat ini Pak dijaga. Ya, bangunkan keluarga. Terbiasa bangun jam 3, bangun setengah 4, paling telat jam 4. Ya, latihan mereka berpuasa minimal Senin Kemis, minimal nisfu Sya'ban. Ya, panggil mereka bangun untuk puasa supaya mereka punya persiapan menuju bulan takwa, bulan terbaik. Tidak ada penyesalan kita sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah kecuali Ramadan sama dengan Ramadan kemarin atau Ramadan kita lebih hancur dari Ramadan kemarin. Pak, mari tahun ini bulatkan tekad ya. Kalau pingin membulatkan tekad menjadi Ramadan terbaik, mari jadikan Ramadan tahun ini Ramadan paling istimewa. Nah, ada satu persiapan yang kalau Bapak lakukan ini bisa menutup yang lain. Apa itu? Kalau ada cash flow Pak, siapkan paket Ramadan. Ya, jangan mikir Bapak orang yang tua, Ustadz kaya kan saya yang tua, harusnya adik-adik dong yang datang ke saya. Kalau adik datang ke Bapak itu normal. Tapi kalau Bapak yang datang, apalagi istri yang nyiapin, Mas, kita keliling yuk. Kemana adik-adikmu? Kan cuma dekat-dekat 2 orang lagi. Ya sudah, datang. Assalamualaikum salam. Abang datang, mana suamimu? Lagi sakit bang. Masya Allah. Ini ada paket Ramadan, ada kurma walaupun cuma 1 kilo, sajadah, sarung, tapi ada amplop yang penting. Bantu untuk sahur dan buka. Itu adik terima, bang. Nangis dia, suamiku sakit, nangis. Makasih bang, ya Allah, lagi susah bang. Dipeluklah kamu, bang, makasih. Yang menangis bukan cuma dia, tulang belulang yang berkubang tanah di alam barzah menangis, tapi bangga. Anak laki-lakinya memperhatikan saudara-saudaranya. Siapkan kita kepala keluarga, ya. Tapi itu kalau disupport oleh istri. Kadang kita ingin berbuat baik pada saudara kita, cuma sayang yang di rumah bukan istri, kuntilanak. Ya, tiap kali saudara kita datang, tuh adekmu datang, paling juga duit nih mau Ramadan nih, Masya Allah. Kalau kita punya istri, dia yang mengingatkan, dia yang menyiapkan. Bang, ini kan ada kelebihan. Bulan ini aku udah siapin 3 paket. Buat siapa mah? Kan masih ada adekmu bang, 3 orang. Apalagi adekmu perempuan. Masya Allah. Istri begitu Pak. Allah siapkan dia istana di surga tanpa kebisingan. Masya Allah. Ramadan ini Pak istimewa. Datangin. Jangan cuma membuat air mata dia, air mata tulang belulang yang berkubang tanah di alam barzah menetes kembali. Tapi dia menetes karena bangga padamu,
kau tengok anak-anaknya yang lain. Mari Ramadan tahun ini kita buat menjadi Ramadan terbaik. Ya, siapkan anak-anak, ya, bangunkan mereka terbiasa bangun malam, perhatikan sholat mereka, siapkan fasilitas terbaik. Ya, apalagi tahun ini insya Allah panitia menjamin insya Allah sebelum Ramadan Ustadz kita sudah bisa pakai masjid kita yang baru, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, kalau bisa ya walaupun cuma sarung barulah Pak, ya, ngomong masjid baru soalnya. Nanti ada tulisan, maaf yang tua dilarang masuk, Masya Allah. Nah, gitu, baik, Masya Allah. Oh, luar biasa. Siapkan infak terbaik, uang baru Pak, masjid baru, Masya Allah. Ya, kotaknya udah jadi. Coba tanya sama Ustadz Dadang Haliullah. Saya yakin Al Hidayah harusnya dapat prioritas. Ustadz Dadang kan janji dengan seorang pengusaha mau bagi ke 100 masjid kotak infak khusus di masjid. Kotak infaknya elektrik. Dia tidak akan bergerak kalau kita nggak ngisi. Dan 2 menit, kalau 2 menit lama dia bunyi. Ya, dia bunyi. Ya, pelit. Dia cuman gitu, pelit, Masya Allah. Nggak jawab, medit. Bunyi, koret. Makin lama di depan dia, Masya Allah. Masukin walaupun besi Pak, biar dia diam, Masya Allah. Ini Ustadz Dadang Holiullah luar biasa karyanya ini, ya. Kita lagi tunggu ini, kan dia sudah contreng beberapa masjid. Ya, diberitahu Ustadz, saya lihat itu ada orang keropak dari dia pura-pura tidur, Masya Allah. Kan airnya orang lain yang ngambil kan? Coba kalau elektrik Ustadz, pokoknya 60 detik nggak ngisi, ke menit 61, ke detik 61 dia bunyi. Ya, pertama normal, pelit. 2 medit. 3 koret, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu kalau jadi itu Masya Allah. Ya, mengganggu khotib itu ya kayaknya, Masya Allah. Tapi khotib boleh berbicara, boleh. Yang nggak boleh berbicara adalah jamaah. Yang nggak ngisi siapa tuh? Masya Allah. Wah, luar biasa itu. Itu pasti ada tulisan, jangan datang ke masjid itu Jumat kalau nggak bawa, Masya Allah. Ya, wah itu luar biasa itu, ya, Masya. Kan ada sekarang yang kotak amal kayak apa tuh yang di atas kubur namanya? Nisan, ya gitu. Tapi tidak lagi menakutkan karena orang udah biasa main di atas Nisan, ya gitu. Ya. Tapi kalau yang elektrik itu Masya Allah, dia ringan tapi Bapak nggak bisa ngangkat, cuma dia bisa jalan. Beratnya 24 kilo dirancang. Karena dia jalan sendiri itu Pak. Mungkin dengan aki sekalian kali di dalam, ya, Masya Allah. Itu bunyi dia Pak, Masya Allah. Mari Bapak-Bapak siapkan infak terbaik, ya. Mudah-mudahan tahun ini Allah takdirkan jadi tabungan terbaik kita di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma tawil umurana bitta'ah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan. Beri umur orang tua kami yang masih hidup. Jika dia wafat, ya Allah, berkubang tanah di alam barzah. Buat dia bangga, bahkan menangis. Karena kami saling memperhatikan antara saudara kami, ya Allah. Ampuni kami jika selama setahun terakhir ini, ya Allah, kami lupa melihat keadaan saudara kami yang memang susah. Kami tahu dia sudah bersuami, ya Allah, tapi suaminya juga dalam keadaan susah. Ampuni kami yang punya sikap abai pada mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah, pelihara istri dan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini, ya Allah, Ramadan terbaik, menjadi tabungan terbaik bagi kami di akhirat kelak, ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan kau biarkan kami keluar dari masjid jika masih punya dosa, kecuali telah engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah. Jangan kau keluarkan kami dari masjid ini ya Allah jika punya kesulitan hidup, kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau biarkan kami punya hutang, apalagi tanggungan ya Allah, kecuali kau berikan kami kemampuan ya Allah. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya hajat, apalagi anak-anak kami, masjid kami ini ya Allah, kecuali kau berikan kami kemudahan-kemudahan. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.